Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai materi mengubah dari bentuk pecahan desimal menjadi sebuah bentuk pecahan. Merubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Pertama kita akan pahami dulu mengenai desimal. Oke, desimal itu ada dua bentuk. Bentuk yang diawali dari angka 0, misalkan 0,5. Atau bentuk yang kedua, yakni desimal yang diawali dari atau di depan koma itu adalah angka di atas angka 0, misalkan 1,5. Oke, ini mengenai desimal. Perlu dipahami patokan untuk merubah menjadi bentuk pecahan itu berada di angka di belakang koma. Sebelum ke sana kita akan sedikit mengulas mengenai pecahan. Pecahan itu adalah model yang berbentuk A per B, di mana A itu merupakan pembilang, dan B itu penyebut. Oke, anak-anak, ini dipahami dulu. Selanjutnya kembali lagi pada desimal. Desimal, ketika kita ingin mengubah menjadi pecahan, maka bentuknya akan menjadi bentuk A per B, di mana B penyebut. Bagaimana mengetahui bentuk penyebutnya? Bentuk penyebut dapat diketahui dari angka di belakang koma. Jika angka di belakang koma hanya ada satu angka, maka penyebutnya adalah angka 10. Misalkan ada 0,5. Maka 0,5 ini karena di belakang koma ada satu angka, maka penyebutnya nanti mesti angka 10. Nah, ini angka 10. Bagaimana jika ada dua? Misalkan 0,25. Ini 0,25, angka di belakang koma terdapat dua angka, yaitu 5, 2. Karena ada 2, maka penyebutnya adalah angka 100. Kemudian bagaimana jika ada 3? Ada 3 angka. 0, misalkan 255. Maka karena di sini terdapat 3 angka di belakang koma, maka bentuk penyebutnya adalah angka 1000, dan ini berlaku untuk seterusnya. Ya, seterusnya. Jika angka di belakang koma bertambah, maka di sini pun bertambah. Ini perlu dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah contoh bagaimana cara merubahnya. Oh ya, bagaimana jika bentuknya nanti seperti ini? Ini sama, 1,5 sama saja, yang dilihat adalah angka di belakang koma. Baiklah, kita berikan contoh, misalkan 0,5. 0,5 kita pahami di belakang koma ada satu angka, yaitu angka 5. Maka karena hanya ada satu, maka penyebutnya adalah angka 10. Kemudian angka 5 ini kita tulis di atas, sehingga pecahannya bentuk 5/10. Apakah ini sudah sederhana? Ketika masih bisa disederhanakan lagi, ya disederhanakan. Kita lihat, 5 adalah angka kelipatan 5, dan 10 juga sama angka kelipatan 5. Maka kedua-duanya bisa dibagi dengan 5. Yang atas mendapat angka 1, yang bawah mendapat angka 2. 10 bagi 5, 2. Sehingga bentuk pecahan dari 0,5 adalah 1/2. Sekarang yang satunya 0,25. Kita lihat
Angka di belakang koma terdapat dua angka, yaitu angka 5 dan angka 2. Maka kita tulis penyebutnya yang bawah ada angka 100. Ini perlu dipahami. Kemudian 25 kita tulis di sini. Oke, kita sederhanakan. 25 adalah kelipatan dari 5. 100 pun sama, maka kita bagi 5. Kita bagi 5. Sehingga 25 dibagi 5 dapat 5. 100 bagi 5 dapat 20. Apakah ini masih bisa sederhana lagi? Ini masih bisa. Ya kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi lagi dengan 5. Yang bawah juga dibagi dengan 5. Sehingga 5 dibagi 5 dapat 1. 20 dibagi 5 dapat 4. Nah, ini bentuk bacaannya. Selanjutnya kita akan memberikan contoh yang sedikit berbeda. Bagaimana jika bentuknya adalah yang ada angka di depannya? Oh ya, yang 1000 sama caranya, yang 1000 nanti dicoba sendiri. Oke anak-anakku sekalian, sekarang yang tidak menggunakan 0 akan tetapi menggunakan angka di atas 0 untuk angka depannya. Misalkan saya punya angka, kita pakai ini dulu lah, 1,5. Caranya sama dengan yang angka 0 tadi. Kita lihat juga angka di belakang koma. Di sini ada satu angka, yaitu angka 5. Maka penyebutnya tetap kita masukkan angka 10. Bagaimana dengan atasnya? Kalau tadi 0,5 hanya ditulis 5 saja ini. Karena ini 0 ini adalah angka 1, maka kita tulis 15. Oke, kita tulis semua yang ada di sini. Jika 0 yang angka yang belakang saja, tapi ketika lebih dari 0 maka tulis semua. Sehingga 15/10. Oke. Ini sama-sama kelipatan 5. Maka dibagi 5 yang atas, yang bawah juga dibagi 5. Sehingga ketemu yang atas ketemu 3, yang bawah ketemu 2. Ini angka antara pembilang dan penyebutnya adalah bicara penyebutnya, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 3 kita bagi 2 dapat angka 1, sisanya 1/2. Ini bentuk pecahan untuk angka 1,5. Apakah hanya satu saja? Kita kasih contoh yang lain. Misalkan di sini juga ada 2,5. 2,5 berapa ya? 2,55 misalkan. Ini kita ubah menjadi bentuk pecahan. Bagaimana caranya untuk merubahnya? Sama dengan tadi. Kita lihat ada 2 angka di belakang koma. Maka kita tulis angka 100. Yang atas pembilangnya berapa? Pembilangnya kita tulis semua. 255. Kita bagi dengan 5, ini kita bagi dengan 5. Berarti ini akan ketemu angka berapa ya? 255 dibagi 5. Berarti 51 ya. 51 yang bawah ini 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, ini bisa kita buat menjadi bentuk pecahan campuran. 51 dibagi 20, dia mendekatinya adalah angka, kita akan mendapat angka 2, sisanya adalah angka 11/20. Ini adalah cara mudah untuk merubah dari bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Terus tonton biar paham, bisa dicoba mencari contoh soal-soal yang lain. Terus pahami, jangan lupa untuk terus mengikuti video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.